Xiao Yan baru saja mengambil 2 langkah dan kemudian bangkit kembali dan bertanya kepada mereka dengan prihatin, "Soul, belumkah jiwamu mencapai tingkat niat?" Pria berjanggut itu tersenyum malu, "Lihat apa yang Anda katakan, bagaimana bisa begitu mudah? Saya telah terjebak di puncak kerajaan dan saya tidak bisa melanggarnya." Xiao Yan terkekeh dalam hatinya dan berkata dengan penuh arti, "Aku tidak di level itu, jauh lebih nyaman." Mereka bingung dengan kata-kata Xiao Yan dan bertanya, "Apa maksudmu?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Mungkin aku bisa membantumu." "Benarkah?" Keduanya terkejut. Betapa sulitnya untuk mematahkan kekuatan jiwa dari puncak kerajaan ke tingkat kesadaran. Bagaimana mereka tidak terkejut mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa mereka dapat membantu mereka? Xiao Yan tersenyum dengan wajah yang sangat kredibel dan mengangguk, "Kamu menatap mataku." Keduanya diduga melakukan penipuan dan keduanya menatap mata Xiao Yan. Tiba-tiba 2 tenda ungu ditembakkan dari mata Xiao Yan dan melalui alis keduanya mengenai keduanya untuk mengetahui laut. Tiba-tiba keduanya merasa bahwa dunia di sekitar mereka menjadi gelap dan luas. Kemudian langit tiba-tiba menjadi emas dan kemudian mereka melihat mata putih keperakan terkondensasi oleh guntur muncul tinggi di atas langit dan pada saat yang sama, suara guntur yang berasal 9 hari yang lalu terdengar dalam pikiran mereka satu demi satu. Setiap guntur terdengar seperti cambuk bagi jiwa mereka dan rasa sakit hati karena mengetahui laut membuat mereka merasakan kepala mereka itu akan meledak. Bagi Xiao Yan, Xiao Yan tidak pernah bisa mengetahui keterampilan bertarung jiwa dari pangkatnya. Xiao Yan akan memiliki pemahaman baru setiap kali ia berkultivasi. Perasaan ini sangat luar biasa, sama seperti memiliki kekuatan yang jelas tetapi tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Kali ini ketika dia berlatih Changqiang Han lagi, dia menyadari penggunaan indah lain dari Changqiang Han, yaitu untuk membuat musuh memasuki halusinasi dan kemudian dia melihat mata putih keperakan dikumpulkan oleh guntur di langit dan kemudian dia petir mencambuk jiwa. Xiao Yan merasa bahwa dia adalah mata putih keperakan yang dikumpulkan oleh guntur yang dapat dengan tidak hati-hati memukul jiwa dalam halusinasi. Semakin lemah kekuatan jiwa dalam halusinasi, semakin menyakitkan dia akan. Semakin banyak orang yang bisa dia cambuk secara bersamaan. Dia menamai mata besar berwarna perak itu mata langit. Namun ada satu penyesalan, yaitu musuh harus menatapnya saat casting. Tepat ketika 2 pejuang tingkat menengah bintang 6 di aula dan sedang berhalusinasi berteriak dan menjerit dengan kedua tangan memegang kepala dan berteriak, tangan Xiao Yan berkedip dari api kuno melambaikan tangan ke kepala pria berjanggut itu. Dengan penguasa 188 kaki dalam satu, penguasa raksasa dengan angin kencang mematahkan kepalanya seperti semangka dan kemudian Xiao Yan melambaikan punggungnya lagi 880 lagi. Tembakan 18 kaki dalam satu kaki dibanting pada wajah orang berwajah putih dan wajah orang berwajah putih itu berhamburan dan segera api langit menghantam kedua tubuh dan 2 tubuh tanpa dukungan dari pertempuran itu langsung terjadi lalat abu. Abu padam hanya menyisakan 2 cincin di tanah. Begitu Xiao Yan mengambil cincin, dia merasa bahwa kekuatan 5 jiwa mengunci dirinya hampir pada saat yang sama dan pada saat yang sama dia merasakan bahwa ada 5 fluktuasi pertempuran yang kuat yang bergegas ke arahnya dari 2 arah. "Ayo cepat." Xiao Yan menunggu sebentar melihat 5 sosok bergegas ke arahnya dan segera terbang ke lubang cacing seperti bayangan angin. Keterampilan bertarung tubuh tingkat menengah antara Wind Passes No Trace telah dilemparkan oleh Xiao Yan. Berlari cepat. Melihat Xiao Yan memasuki lubang cacing, 5 pembunuh kuil dan bergegas ke depan, pria pirang setengah baya mengenakan jubah emas dengan ambisi yang lebih kuat dari 4 lainnya berhenti tiba-tiba dan mengangkat tangannya.
Memerintahkan 4 lainnya untuk berhenti. Cibiran muncul di wajahnya memandang ke tanah yang telah terbakar oleh tanah yang hangus. Ada sentuhan martabat di wajahnya dan dia memandang ke arah keluarga obat bius, memikirkannya kelima satu-satunya wanita berjubah putih memerintahkan. Berang-berang api, kau tetap di sini. Ingat, teruslah menjelajah dengan kekuatan jiwamu. Begitu Xiaoyan keluar, kau akan membunuhnya. Sisanya ikuti saya. Dan membawa 3 lainnya ke lubang cacing. Xiaoyan muncul dari lubang cacing dan ke mata adalah lereng bukit yang sunyi. Mendongak itu sepi. Kekuatan jiwa dilepaskan untuk pertama kalinya di bawah penutup kekuatan jiwa Ordo. Ia menemukan bahwa ini adalah pulau kecil. Panjangnya kurang dari 500 mil dan lebar 300 mil. Tidak ada seorang pun di pulau itu dan tidak ada habisnya di semua sisi. Lautnya dia sekarang berada di tengah pulau. Ambil kembali kekuatan jiwa, tinggalkan jarak pendek dari pintu masuk lubang cacing, sembunyikan di balik pohon besar dan jongkok ke arah pintu lubang cacing dan keluarkan ramuan kuning pucat dari cincin. Ramuan itu meleleh di mulut. Seiring dengan kekuatan obat di dalam tubuh, cahaya kuning dan putih menembus dari tubuhnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya berkedip di luar tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi warna yang tidak dapat dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Membuatnya dan lingkungan sekitarnya dicampur menjadi satu. Mata telanjang tidak bisa melihat sama sekali. Haha, kamu bahkan tidak bisa bermimpi tentang itu. Lao Tzu memiliki invisible dan selama aku tidak bergerak, kamu tidak ingin menemukan Lao Tzu. Xiaoyan bingung. Hei, ada sejumlah besar dan yang tidak terlihat. Jika Anda berani menemukan saya secara terpisah setelah Anda datang ke sini, saya dan Long Yan akan membunuh Anda satu per satu. Puncak bintang 6 itu tertegun, dan bahkan jika saya tidak cocok dengan Long Ling, Lao Tzu perlahan-lahan akan berurusan dengan Anda dan seharusnya tidak ada masalah dalam melindungi diri saya. Ini adalah rencana Xiaoyan tentang cara membunuh semua pembunuh di Dan Temple. Rencana ini bergantung pada fakta bahwa selain kartu yang tidak terlihat, musuh tidak dapat mendeteksi keterampilan tempur jiwa langit dingin dan keterampilan fisik angin tanpa jejak. Dan yang tidak terlihat dapat membuat musuh tidak terlihat. Invisible dan adalah ramuan dalam resep yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Kaisar Iblis Tua. Ia dapat mengubah warna pengguna dan membuat pengguna berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai efek siluman. Setelah bergerak, efeknya dihapus. 4 kelas. Merasakan kemandulan di sini, menyaksikan lubang cacing Yan Guang, Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir bahwa karena ada lubang cacing yang terhubung dengan keluarga obat itu pasti bukan pulau sepi sebelumnya. Mengapa begitu tandus sekarang? Yah, aku punya kesempatan untuk bertanya pada Shizu. Tiba-tiba cahaya kuning di mulut lubang cacing adalah karya agung dan 4 sosok muncul. Mengapa hanya ada 4? Bagaimana dengan satu lagi? Xiaoyan sedikit bingung, tetapi saya segera mengerti. Saya meninggalkan satu untuk menunggu saya keluar dari keluarga obat. Haha, tunggu perlahan. Ketika saya sudah selesai mengemas keempat ini keluar untuk membersihkan Anda. Pada saat ini kekuatan jiwa menyebar darinya dan ke segala arah dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku ingin menyelidiki Lao Tzu. Lao Tzu memiliki tanda perak di tubuhnya. Tidak mungkin. Dia jelas memasuki lubang cacing. Mengapa dia tidak bisa mendeteksi sedikit pun pertempuran? Seorang pria tua dengan rambut putih, perawakan pendek dan fluktuasi ganas kedua hanya untuk pria paruh baya dengan rambut pirang yang juga mengenakan jubah emas merasa sulit dipercaya setelah beberapa saat penyelidikan. Ya, kekuatan jiwa kita meliputi seluruh pulau dan lelaki itu tidak akan menyelam ke laut dan bersembunyi. Di belakang lelaki tua berambut putih itu seorang lelaki setengah baya dengan rambut merah, sepasang mata segitiga dan sedikit jubah ungu yang kikuk juga kebingungan.
Seberapa cepat itu? Berdiri dengan pria paruh baya berjubah merah dan jubah ungu dan pria muda keriting biru berjubah ungu menggelengkan kepalanya untuk menyangkal hal itu, maka dia tidak bisa membantu tetapi membuat lelucon. Apakah itu bukan hantu? Sungguh aneh, anak-anak muda mengatakan ini tidak berguna. Dia kemungkinan besar mengambil beberapa ramuan yang bisa melindungi kekuatan jiwa dari penyelidikan. Blonde si pirang paruh baya minum pemuda keriting biru. Apakah ada ramuan seperti itu? Yuh, pemuda biru keriting bergumam lembut. Si pirang setengah baya sedikit marah. Apakah ada penjelasan lain? Pria muda berambut keriting biru itu tidak berani berbicara lagi dan pria berambut merah paruh baya itu sibuk lega. Mari kita teliti dengan cermat berdasarkan wilayah, belum lagi bagian yang hilang tadi. Sebagai hasilnya keempat melepaskan kekuatan jiwa dan mulai mengeksplorasi. Xiaoyan yang bersembunyi di dekatnya memahaminya. Warna pakaian dan Dian dibedakan sesuai dengan kekuatannya. Puncak 6 bintang adalah jubah emas, tengah 6 bintang adalah jubah ungu dan orang-orang pirang setengah baya adalah ini, kepala. Dan orang-orang ini seharusnya tidak menjadi alkemis karena mereka tidak mengenakan jubah putih. Xiaoyan benar. Selain 7 orang yang tinggal di sisi lain lubang cacing, wanita bernama Fire Beaver itu adalah seorang alkemis, 6 lainnya adalah penjaga kuil dan yang lebih tua dan wanita bernama Fire Beaver itu juga hubungan penatua dan Dian yang baik. Dengan kata lain 7 orang ini adalah orang kepercayaan dari kuil dan yang lebih tua. Pada saat itu penatua dan Dian mengusulkan untuk mengirim 2 puncak bintang 6 dan 5 bintang pertengahan 6 untuk membunuh Xiaoyan, bahkan itu disebutkan menurut para pengawalnya, dan 7 berang-berang karena ia memiliki keegoisan. Dalam kemarahan Lord of the Dan Palace pada saat itu ia mengusulkan untuk mengirim 2 puncak bintang 6 dan 5 formasi mewah jangka menengah 6 bintang untuk menyerang Xiaoyan yang tidak hanya bisa menenangkan kemarahan pemiliknya, tetapi juga mendapatkan bantuan dari Master Istana, bahkan bisa mendapatkan delegasi yang benar dari staf karena saran itu dibuat olehnya dan dia dapat melakukan semua yang dia bisa. Dia tahu bahwa di samping obat terbaik yang diinginkan Ding Xiaodian, Xiaoyan juga harus memiliki resep terbaik yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua. Dia mengirim barisan mewah untuk membunuh hingga 5 bintang di awal Xiaoyan. Faktanya sebagai seorang apoteker 6 kelas, bukankah kumbang api dapat mengidentifikasi terlebih dahulu resep mana yang lebih baik sehingga mereka tidak dapat diserahkan kepada pemimpin kuil? Setelah periode penjelajahan yang panjang, mereka berempat memeriksa persendian di daerah masing-masing menggelengkan kepala karena frustrasi. Pria berambut abu-abu itu bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pria pirang paruh baya itu tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu dan tidak berbicara. Lelaki tua berambut putih itu memandang lelaki paruh baya berambut pirang itu dan menyarankan, "Bos, pulau ini sangat kecil dan hanya ada satu jalan keluar dari lubang cacing ini. Dia tidak bisa lari. Lihat apakah ini baik-baik saja saya tinggal untuk menjaga pintu masuk lubang cacing dan Anda mengambil putra ketiga dan keenam untuk menjaga Xiaoyan." Orang-orang pirang setengah baya tidak mau menunjukkan wajah mereka dan memikirkannya. Oke, tapi hati-hati, pria ini tidak lemah. Pria tua berambut putih itu tersenyum dengan tidak setuju dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya merasakannya sebelum dia memasuki lubang cacing, tetapi bahkan pada awal periode 6 bintang, bahkan jika dia tidak lemah, saya takut bahwa bagian atas tingkat 6 bintang tidak akan mengalahkannya." Alasan mengapa dia mampu membunuh putra keempat dan kelima dengan begitu cepat, saya pikir itu adalah putra keempat dan kelima yang kehilangan keterampilan jiwanya tanpa tindakan pencegahan.
Pria pirang setengah baya itu mengangguk sedikit tetapi masih mengingatkan, lebih baik berhati-hati, aku selalu merasa bahwa orang ini jahat. Setelah kami pergi Anda akan terus menyelidiki dengan kekuatan jiwa agar tidak diserang olehnya dan untuk menjaga melawan keterampilan jiwanya. Pria tua berambut abu-abu itu mengangguk dan berkata, saya tahu. Bahkan jika dia mengambil ramuan apapun yang dapat melindungi kekuatan jiwa, selalu ada efek obat di masa lalu. Selama itu terdeteksi oleh saya, dia harus membunuhnya secara pribadi dan membalas dendam untuk yang keempat dan kelima. Pria pirang setengah baya itu menggelengkan kepalanya dengan ganas. Setelah Anda mendeteksi dia, tinggalkan dia sendirian dan kunci dia di sini dengan kekuatan jiwamu. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa mencegahnya menunggu kami untuk menyelesaikan Xiao Yan lalu masuk dan bunuh dia. Aku harus memintanya untuk bertahan hidup atau mati. Setelah berbicara, pria pirang paruh baya itu berubah menjadi lubang cacing dan pria berambut merah setengah baya dan pria muda dengan rambut keriting biru menepuk bahu pria berambut putih dan juga memasuki lubang cacing. Melihat pria pirang setengah baya di puncak KTT bintang 6, ia pergi dengan 2 bintang mid 6 dan memasuki lubang cacing, hanya menyisakan lelaki tua berambut putih di puncak KTT bintang 6. Xiao Yan sangat gembira. Ia juga ingin menjadi ideal. Merasakan kekuatan jiwa yang terus-menerus mengalir dari tubuhnya dan di sekitarnya, menyaksikan pria tua berambut putih itu melirik ke sekeliling seperti elang. Xiao Yan bahkan ingin tertawa sedikit dan memanggil Long Yeu di dalam hatinya. Naga Ye. Bertengkar, Long Sheng layak mendapatkannya dengan cepat dan penuh kegembiraan dalam nadanya. Begitu aku mendengarnya, aku tahu aku sudah cemas. Hektometer. Xiao Yan tidak mengolok-olok Long Yan karena dia juga sangat bersemangat. Kita sekarang berada di pulau terpencil yang tertutup. Hanya ada satu pintu keluar lubang cacing di pulau itu dan sekarang hanya puncak bintang 6 yang menjaga kita. Hanya satu puncak bintang 6, dan... Hektometer. Bunuh. Biarkan aku keluar dan bunuh. Saya agak tidak sabar. Xiao Yan berkata kepada Long Yong dalam hatinya, membunuh pasti akan membunuh, tetapi sebelum kita membunuh kita harus berpikir tentang cara membunuh. Bagaimana lagi kamu bisa membunuh? Puncak 6 bintang tepat sebelum akhir bintang 6 bayangan liga, bukankah kita terbunuh 2 atau 3 kali? Ikuti dia dengan keras. Xiao Yan dapat sepenuhnya membayangkan penampilan Long Ye yang terburu-buru sekarang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Boy bocahmu, mengapa aku tidak menemukanmu begitu kejam sebelumnya? Kalau begitu katakan, aku juga ingin bertarung 1 lawan 1 dengan Six Star Peak dan menguji apakah kekuatan tempur kita bisa bertarung melawan Six Star Peak. Tapi tidak peduli, kami belum pernah bermain di puncak Six Stars. Saya tidak tahu seberapa jauh lebih baik daripada tahap Six Stars akhir, belum lagi bahwa Anda memiliki beberapa serangan menyelinap di Liga Shadow. Tapi Long Ye tidak menerima begitu saja. Ayah begitu kuat, Anda harus baik-baik saja dengannya, belum lagi kita berdua. Biarkan aku keluar dan bergegas untuk membunuhnya. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya, berpikir bahwa bayangannya sendiri sangat tinggi di hati Long Ling dan dia berkata kepada Long Ling, aku tidak bisa membiarkanmu keluar sekarang. Dia sekarang berada di pintu masuk lubang cacing. Kalau dia merasa berbahaya untuk masuk ke lubang cacing, kita tidak bisa membunuhnya. Kita harus membunuhnya di sini. Saya menuntunnya ke tempat yang jauh dari lubang cacing. Pada saat itu dia bahkan tidak bisa berlari jika dia ingin lari. Segera setelah Anda sampai ke tempat di mana Anda mulai, Anda membiarkan saya keluar. Setelah berdiskusi dengan Long Yan, mata Xiao Yan pada pria tua berambut abu-abu itu hanya jatuh ke arah ini dan dia berkedip dengan sengaja. Pandangan pria tua berambut putih itu tertuju, matanya sedikit menyipit dan tangannya tiba-tiba mengembun 2 roh bertarung kuning muda.
Ketika sosok Xiao Yan terlihat, dia menggerakkan tangannya dan segera mengeluarkan api langit ungu merah kepada pria tua berambut putih itu. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengirimkan api ke langit, turbulensi itu memang pada periode awal bintang 6 orang tua berambut putih itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Tangan kanannya bergerak maju dan dia memiliki pedang besar sekitar 5 kaki panjangnya dan sekitar 4 inci lebarnya. Minumlah sedikit vitalitas, angkat pedang dan teriakan suara siulan dan bayangan pedang perak seperti tirai air terjun yang menerpa api langit. Oh! Api fuksia di langit memercik dan menghilang dan bayangan pedang perak juga lemah memotong ke arah depan, memotong selokan yang dalam di lereng bukit dan debu serta kerikil meningkat. Pria tua berambut putih itu tertawa dan tertawa, "Haha, aku tidak menyangka kamu memiliki skifire. Wah, api langitmu sangat kuat, itu harus diberi peringkat. Sayangnya Anda hanya berada di masa-masa awal 6 bintang. Api langit ini ditakdirkan untuk mengubah Tuan. Hahaha. Benarkah?" Xiao Yan tersenyum bercanda dan berkata, "Kamu hebat, tetapi jika kamu ingin membunuhku kamu harus mengejarku. Ketika Tuan kecil membuangmu aku akan keluar dari lubang cacing dan kamu akan lambat di pulau ini, temukan secara perlahan. Haha, ayo jangan kehilangan itu." Setelah selesai berbicara, bentuk tubuhnya seketika dan keterampilan melawan tubuh angin melalui tanpa jejak dipamerkan. Ketika angin bergerak menuju ujung selatan pulau itu mengendalikan kecepatan dan menjaga jarak tertentu dari pria tua berambut putih. Takut kehilangan lelaki tua berambut abu-abu itu. Sialan, aku tidak percaya itu. Aku tidak bisa menyusulmu di periode awal bintang 6. Pria tua dengan rambut putih itu melotot dan semangat juangnya termotivasi hingga ekstrem. Xiao Yan memimpin pria tua berambut putih di depannya. Dia tidak ingin marah dengan pria tua berambut putih itu. Dia berteriak keras, "Jika kamu tua jangan mengejar ketinggalan, jangan malu di sini, kamu." Melihat kecepatan Xiao Yan mirip dengan dirinya sendiri, pria tua berambut putih itu duduk tidak lagi khawatir bahwa Xiao Yan akan membuang dirinya dari lubang cacing dan dia tidak akan marah jika dia berbicara dengan baik kepada Xiao Yan. Bocah bau, dia sangat miskin ketika dia mati. Lao Tzu ini tikus bermain kucing, apa kau mengerti? Anda hanya berada di awal bintang 6, puncak bintang 6. Lao Tzu mengikuti Anda dengan tidak bahagia dan perlahan dan melihat siapa yang dulu sangat marah. Hahaha. Xiao Yan tertawa, "Aku tidak bisa menyusul lelaki kecil itu, aku masih kaku. Apakah Anda tahu bahwa Anda harus menghadapi kematian dan menghadapi penderitaan? Tuan kecil, aku hanya kucing dan tikus. Apakah itu lebih memakan daripada berkelahi?" Setelah Anda tertawa, Anda sengaja mengambil sebotol Sunwen Kingling Liquid dan mengangkatnya, berkata, "Lihat, Sunwen Kingling Liquid," lalu bawa melalui mulut. Segera setelah mengambilnya, Xiao Yandeng merasa sedikit malu karena Sunwen Kingling Liquid sebenarnya tidak berpengaruh dan hanya mengembalikan sedikit pembenaran. Xiao Yan segera mengerti bahwa Sunwen Kingling Liquid dapat secara instan mengembalikan semua semangat bertarung kaisar di bawah 5 bintang, tetapi ia sekarang berada di masa awal bintang 6. Saya tidak tahu berapa banyak roh pejuang daripada ketika puncak bintang 4. Semangat juang seperti ini bisa dikatakan bahwa obrolan lebih baik daripada tidak sama sekali. Pria tua berambut putih itu tertawa di belakang kaisar berbintang 6 yang melayani King Lingye. "Anda ingin mencari tahu? Anda harus tertawa sampai mati. Lihat dirimu, nak. Berbicara datang dengan ramuan hijau, Anda harus mengambil ini. Kembali ke Ki dan tingkatkan tingkat pemulihan semangat juang sebesar 40%." Kelas 6 kaisar. Lalu dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan dan menelannya. Xiao Yan sedikit tertekan dan terus bergerak maju dengan tergesa-gesa. Tapi suara lelaki tua berambut putih itu datang dari belakang Xiao Yan lagi, "Nak, ramuan apa yang sudah kau ambil sebelumnya dan kekuatan jiwa para lelaki tua tidak bisa mendeteksimu?"
Xiaoyan menjadi bersemangat dan sengaja membuat marah pria tua berambut putih itu dan berkata, apakah ramuan yang pernah didengar Xiaoye seperti Anda? Kemudian Hukou berteriak, itu perisai dari kekuatan jiwa. Hancurkan kamu, mencapai langit akan menjadi kelas 7 kaisar. Pria tua berambut putih berteriak tidak percaya. Di belakang Xiaoyan diam-diam mendesak Qi dan mempercepat pengejaran Xiaoyan sedikit. Xiaoyan merasa lucu dan terus menggoda, apakah Anda perlu meniup? Anda tidak dapat menemukannya di bawah kelopak mata Anda, benar-benar bodoh. Wajah pria tua berambut abu-abu itu panas dan mulutnya meremehkan, jika kamu tidak mengambil ramuan yang dapat melindungi kekuatan jiwa, kamu hanya ingin menyembunyikan ramuan yang tak terlihat dan kamu ingin menyembunyikan mata Lao Tzu. Hah? Patah Invisible dan Xiaoyan Qi tidak menyebutnya satu tempat, tapi itu adalah resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua. Tetapi dia merasa bahwa kata-kata pria tua berambut putih itu tidak masuk akal dan dia tidak terlihat, dan bagaimana dia tahu? Mau tak mau setengah geli dan berkata, kamu tahu bahwa seragam Xiaoye tidak terlihat dan seragam kecil itu bernama Stealth dan oke, tidak ada wawasan. Potong. Anda tidak mengakui bahwa Anda adalah burung hantu tanah, jenis dan yang dapat mengintegrasikan orang ke dalam lingkungan untuk mencapai tembus pandang disebut invisible dan, wah, saya akan mengoreksi Anda secara gratis, ini disebut invisible dan. Xiaoyan ragu-ragu dalam hatinya dan dia merasa bahwa dan yang tak terlihat ini bukanlah resep eksklusif. Disobai, seolah-olah Anda terbiasa dengan invisible dan. Pria tua berambut putih itu terkejut oleh Xiaoyan dan mencibir, katakan, nak, meskipun dan jarang terlihat, aku tidak makan lebih sedikit saat bermain Warcraft. Ini juga berfungsi saat bermain Warcraft dan makan saat bermain melawan orang, itu mencari kematian. Ditutupi oleh kekuatan jiwa tubuh si kentut yang tersembunyi. Ternyata itu bukan resep eksklusif. Pada saat yang sama Xiaoyan terkejut. Memang ketika berperang melawan orang-orang, jika mereka tidak bisa melindungi penyelidikan kekuatan jiwa, memakan dan yang tidak terlihat, benar-benar menipu orang dan itu tidak mencapai efek diam-diam. Sekarang memikirkan hal itu, bayangan jiwa pasti seperti diriku hari ini. Segera setelah mencuri dirinya sendiri, dia mengambil dan mengandalkan tanda perak untuk melindungi jiwanya dari penyelidikan hanya untuk mencapai efek siluman instan. Namun ia juga merasa sedikit lega karena lelaki tua berambut putih itu mengatakan bahwa invisible dan jarang menunjukkan bahwa invisible dan bukan masalah besar. Nah, kembali dan tanyakan apakah ada resep untuk invisible dan hasilkan uang. Sebelum perang Xiaoyan masih berpikir untuk menghasilkan uang. Saya harus mengatakan bahwa ia dalam kondisi pikiran yang baik sekarang. Berlari dan tertawa di sepanjang jalan dan segera keduanya telah mencapai titik paling selatan dari pulau terpencil. Ini tanah datar, Xiaoyan melambat. Pria tua berambut putih itu ingin sekali menyusulnya sambil tersenyum, aku hanya berlari seperti ini dan aku tidak berkelahi lagi. Pedang di tanganmu menusuk ke depan dan cahaya pedang perak menyala dari ujungnya. Melihat cahaya pedang perak hendak menusuk punggung Xiaoyan seperti hantu di punggungnya dan sosoknya bergetar seperti hantu dan tiba-tiba berkedip ke depan kiri 50 meter jauhnya dari pria tua berambut putih itu. Serangan itu gagal dan lelaki tua berambut putih itu jengkel untuk sementara waktu dan akan mempercepat pengejarannya ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah berhenti. Dia tidak dapat membantu tetapi ragu dan tidak mengerti mengapa Xiaoyan berani berhenti. Detik berikutnya ia melihat bahwa sebuah menara kecil memancarkan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dan pada saat yang sama seekor mang emas terbang keluar dari menara. Mang emas bergemuruh di petir dan sosok seorang pemuda jatuh ke tanah.
Kemunculan Long Yan yang tiba-tiba membuat pria tua berambut putih itu secara insting mundur, tetapi dia segera merasakan gejolak jangka menengah dari 6 bintang. Long Yan segera menunjukkan penghinaan dan tidak lagi memandang Long Yan dan hanya menatap Xiao Yan. Saat menghilangnya menara Zichen Suling masih ada cahaya keemasan di pikiranku dan aku tidak bisa tidak menatap bintang-bintang dan berkata dengan rakus, anak baik ada banyak bayi. Tertawa keras, oke, semakin banyak bayi semakin baik, itu semua Lao Tzu. Hahaha.